Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How's everything going? I hope all of you are in good condition. Well, we meet again in English class with me, Bu Ratna Sugiyastuti. Today we will talk about conditional sentences atau kalimat pengandaian ya. Jadi kalimat pengandaian ini ada 3 tipe, ada tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya, akan terjadi. Jadi kemungkinannya terjadi itu sangat besar. Kemudian tipe 2 digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Nah, ini kemungkinan terjadi masih ada jika persyaratannya terpenuhi. Kemudian tipe 3 ini digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi atau di masa lampau. Masa lampau ya, ini sudah tidak mungkin terjadi. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah tipe 1 digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang akan terjadi ya di masa datang. Nah, conditional sentence itu ada 2 bagian, ada main clause atau klausa utama, ada if clause atau klausa pengandaiannya. Nah, tipe 1 ini main clause-nya itu menggunakan simple future tense ya. Jadi subject diikuti oleh will, kemudian verb, satu objek. Nah, kalau ternyata di dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka digantikan oleh be ya. Jadi subject, kemudian will, kemudian be. Nah, karena ini be ini sebagai kata ganti kata kerja, maka setelah be tidak boleh diikuti oleh kata kerja lagi. Bisa diikuti oleh adjektif atau kata sifat, bisa diikuti oleh adverb atau kata keterangan, bisa juga diikuti oleh noun atau kata benda. Bisa 2 ya, bisa misalnya adjektif dan adverb, bisa juga adjektif dan noun, bisa adverb dan noun, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya satu kata saja, bisa juga 2. Nah, untuk if clause-nya atau kalimat pengandaiannya itu menggunakan simple present tense ya. Jadi if diikuti oleh simple present tense. Nah, simple present tense ini ada 2, ada yang menggunakan subjek jamak, ada yang subjek tunggal. Kalau subjeknya jamak, I, you, we, they, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi if diikuti oleh subjek, verbnya verb, satu objek. Nah, kalau subjeknya tunggal, he, she, it, atau yang mewakili, maka kata kerjanya ditambahi s atau es ya. Jadi if diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb, s atau es, baru kemudian objek. Nah, kalau ternyata di dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka digantikan oleh to be. To be yang dipakai adalah is, am, are. Is untuk subjek tunggal, he, she, it. Am untuk I, are untuk subjek jamak, you, we, they. Nah, karena ini sudah ada to be-nya, maka setelah to be tidak boleh diikuti oleh kata kerja lagi. Ya, ingat to be itu fungsinya sebagai kata ganti kerja. Maka to be tidak boleh dipakai bersamaan dengan kata kerja. Kecuali kata kerjanya dibendakan dengan menambahi ing. Ya, I am study itu tidak boleh. Karena am into be, study itu kata kerja. Maka kalau ingin tetap menggunakan kata study, maka study-nya diingkan menjadi I am studying ya. Contohnya di sini adalah I will travel around the world if I have much money. Saya akan berkeliling dunia jika saya mempunyai banyak uang. Ini ada 2 kalimat ya. Kalimat yang pertama adalah I will travel around the world. Kalimat yang kedua adalah if I have much money. Nah, kalimat yang pertama, I will travel around the world, ini disebut dengan klausa utama atau main clause. Ya, jadi kalau tidak ada if-nya itu berarti main clause. Nah, kalimat yang kedua, if I have much money, jika saya punya banyak uang, itu disebut dengan if clause. Jadi if plus subject, ini karena subjeknya jamak, maka kata kerjanya tetap kata kerja pertama. I have much money-nya ini adalah keterangan.
Kemudian I ini subjek, kemudian will-nya ini will, kemudian diikuti verb 1 travel, around the world ini adalah objek, ya. Negatif untuk tipe pertama, kalimat negatifnya adalah untuk main clause-nya subjek setelah will itu diikuti oleh not, ya. Kemudian verb 1 objek. Kalau ada be-nya ya will be not atau will not be, itu sama saja. Nah, untuk if clause-nya kalau subjek jamak I, you, we, they, maka setelah subjek diikuti oleh don't. Verbnya verb 1. Kalau subjeknya tunggal he, she, it, maka setelah subjek diikuti oleh doesn't atau does not, ya. Kalau sudah ada does-nya maka verbnya kembali ke verb 1. Nah, bagaimana kalau tidak ada kata kerjanya tapi menggunakan to be, Bu? Nah, kalau ada to be-nya ya gampang saja, setelah to be ditambahi oleh not, ya. Jadi kalau subjek jamak itu ditambahi don't, kalau subjek tunggal ditambahi doesn't, ya. Contohnya, I will not be angry if you don't come late. Saya tidak akan marah jika kamu tidak datang terlambat. Main clause-nya di sini adalah I will not be angry. Jadi ingat kalau untuk main clause itu ada will-nya, ya. Kemudian if clause-nya adalah if you don't come late. Karena you ini adalah subjek jamak, maka untuk menjadikan kalimat negatif ditambahi don't, ya. Kalau misalnya you-nya ini diganti dengan she, maka ini menjadi doesn't. I will not be angry if she doesn't come late. Begitu, ya. Linda buy a new car if she bla 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 have enough money. Nah, ini kalian harus melihat kalimat pertama ini main clause atau if clause, ya. Karena di sini tidak ada if-nya, berarti yang di depannya ini main clause, kalimat yang kedua adalah if clause. Nah, ingat kalau untuk tipe 1 main clause-nya selalu ditambahi will, apapun kata yang ada di dalam kurung. Pokoknya ditambahi will saja. Kemudian kata kerja yang di dalam kurung, entah itu kata kerja atau be, ya tinggal nambahi. Jadi karena ini kata kerja buy, ya menjadi Linda will buy a new car. Nah, if clause-nya ini dilihat apakah subjeknya tunggal atau jamak. Setelah tahu, oh ini subjeknya tunggal, kemudian dilihat yang di dalam kurung, apakah itu kata kerja atau to be. Kalau kata kerja, karena di sini tunggal, maka have itu ditambahi s atau es, bukan haves, tetapi berubah menjadi has. Kalau misalnya di sini kalau tulisannya be, maka ya bisa jadi is, bisa jadi am atau are. Jadi kalau karena di sini ini kata kerja, ya dirubah menjadi kata kerja bentuk SES. Menjadi Linda will buy a new car if she has enough money. Kemudian contoh yang kedua adalah kalimat negatif. Di sini ada not. Kalau ada not-nya ini berarti kalimat negatif. Nah, not-nya ini diletakkan setelah will. Ini main clause kan? Tidak ada if-nya, berarti main clause. Kemudian if clause-nya adalah I. I ini subjek jamak. Kalau subjek jamak maka kata kerjanya tetap ora sah ditambahi apapun, tidak usah ditambahi apapun. Menjadi I will not come late if I wake up earlier. Saya tidak akan datang terlambat jika saya bangun lebih awal, ya. Nah, untuk yang kalimat ketiga ini yang menggunakan be. If-nya saya letakkan di depan. If clause itu jadi yang di awal kalimat itu tidak selalu main clause, ya, bisa jadi if clause. If the secretary bla 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 be at the office, she bla 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 answer the phone. Di depannya ini adalah if clause. Di dalam kurungnya ini adalah be, berarti arti to be, bukan kata kerja. Secretary, the secretary ini kata gantinya adalah he atau she, tunggal. Maka to be yang dipakai adalah is. Kemudian untuk main clause-nya tinggal menambahi will, ya. Untuk main clause-nya tinggal menambahi will untuk tipe pertama. Berarti menjadi if the secretary is at the office, she will answer the phone. Jadi jika sekretarisnya ada di kantor, dia akan menjawab teleponnya. Nah, contoh yang keempat adalah be-nya diletakkan di main clause. I bla 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 be at your party if you invite me. Ya. Ini main clause karena tidak ada if-nya. Tinggal nambahi will saja. Menjadi I will be at your party. Kemudian you di sini yang dalam kurung adalah invite, kata kerja. You ini subjek jamak, berarti kata kerjanya tidak usah dirubah,
ya, tetap invite. I will be at your party if you invite me. Jadi untuk tipe pertama, main clause-nya itu tinggal nambah will. Untuk if clause-nya, kalau ternyata di dalam kurung ini adalah kata kerja, maka dilihat subjeknya tunggal atau jamak. Kalau tunggal, maka ditambahi s atau es. Kalau jamak, kata kerjanya tetap. Kalau kata negatif, kalau di main clause ya tinggal nambahin not, tetapi kalau di if clause bisa jadi don't, bisa jadi doesn't, tergantung dari subjeknya. Selanjutnya adalah conditional sentence tipe kedua. Conditional sentence tipe kedua tadi digunakan untuk mengandaikan masa sekarang. Sama ya, di sini ada main clause, ada if clause. Nah, kalau main clause-nya untuk tipe 2 ini menggunakan past future time. Jadi subjek diikuti oleh would, diikuti oleh verb satu objek. Kalau tipe pertama tadi menggunakan will, tipe kedua menggunakan would, ya. Verbnya tetap menggunakan verb satu. Kalau misalnya tidak ada verbnya, ditambahi be, subjek, would, be, adjektif, adverb atau noun. Nah, untuk if clause-nya ini lebih mudah ya, lebih simple. If clause-nya kalau menggunakan kata kerja, maka kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Kalau tipe 1 tadi bisa jadi verb 1, bisa jadi verb SES. Untuk tipe kedua ini hanya menggunakan verb 2. Nah, kalau tidak ada verbnya, itu kan berubah diganti oleh to be, ya kan? Nah, kalau di simple past biasa, to be-nya itu bisa was atau were, ya. Was untuk subjek tunggal, were untuk subjek jamak. Tetapi khusus untuk conditional sentence tipe kedua, yang digunakan hanya were saja. Ya, tidak boleh menggunakan was. Apapun subjeknya, kalau menggunakan to be, maka to be yang dipakai adalah were. Contohnya di sini adalah Randy would call you if he had free time. Free time, ya. Main clause-nya adalah Randy would call you, if clause-nya adalah he had free time. Contoh soal yang pertama adalah if I bla 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 be you, I bla 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 take the job offer. Ya, di sini adalah yang depan itu if clause, di sini menggunakan be, to be. Ingat, to be yang dipakai di tipe 2 hanya were. Kemudian untuk main clause-nya, kalau tipe 1 ditambahi will, tipe 2 ditambahi would. Plus kata yang ada di dalam kurung. Jadi menjadi if I were you, I would take the job over. Ya, jika saya menjadi kamu, saya akan mengambil penawaran kerja tadi. Itu ya. Jadi kalau kita mengandaikan sebagai orang lain, conditional sentence yang dipakai adalah tipe kedua. Contoh yang kedua, Jason bla 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 visit his parents if he bla 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 have a vacation. Nah, ini main clause-nya. Ingat, main clause-nya untuk tipe 2 tinggal nambahi would. Menjadi Jason would visit his parents. Kemudian if he, kemudian ini adalah kata kerja. Kalau kata kerja, maka kata kerjanya harus dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua dari have adalah had. Maka menjadi if he had a vacation. Ya. Untuk contoh yang ketiga, ini main clause ya. I bla bla be at your place if you want me to. Ingat, kalau main clause itu ditambahi would menjadi I would be at your place if you. Ini adalah kata kerja. Kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua menjadi wanted me to. Nah, di sini ada catatan untuk kalimat negatif ditambah dengan didn't. Ya, kalau tipe 1 ditambah don't untuk subjek jamak dan doesn't untuk subjek tunggal. Untuk tipe kedua ini hanya menggunakan didn't, apapun subjeknya, baik tunggal ataupun jamak. Contohnya, I would not be angry if you didn't break your promise. Saya tidak akan marah jika kamu tidak mengingkari janjimu. Ya, itu adalah untuk kalimat negatif. Ini adalah tipe 3 digunakan untuk mengandaikan masa lalu yang sudah terjadi, ya. Nah, ini yang paling mudah ya menurut saya. Kalau main clause itu menggunakan past future perfect tense. Jadi subject would have verb 3. Ya, verbnya menggunakan verb 3.
Jadi kalau tipe 1 ada di subjek will plus verb 1, tipe 2 subjek plus would plus verb 1. Kalau tipe 3, kata kerja yang dipakai selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Would have verb 3. Atau kalau tidak ada kata kerjanya, be-nya berubah menjadi been. Jadi subjek would have plus been plus adjective adverb atau noun. Nah, untuk if clause-nya ini menggunakan past perfect tense. Past perfect tense itu adalah subjek diikuti oleh had plus verb 3 objek. Ya. Jadi apapun subjeknya menggunakan had. Kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya ya sama, ditambahi been. Contohnya, Patrick would have called you if he had your phone number. Patrick akan menelponmu jika dia mempunyai nomor teleponmu. Lah Bu, ini kok ada 2 had, ini kenapa? Nah, ini ada 2 had ini tulisannya sama, membacanya sama, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Had yang pertama ini adalah sebagai auxiliary. Ini rumusnya ya, had. Had yang kedua ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari have, yaitu had. Jadi walaupun ada 2 had, tetap ditulis 2 kali karena mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh soalnya adalah Barry submit the task if he finish the task. Ya. Nah, ini yang di depan adalah tipe main clause-nya. Kalau main clause-nya adalah ditambahi would have, kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Jadi Barry would have submitted the task. Kemudian if clause-nya adalah had, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, menjadi if he had finished the task. Ya. Kemudian yang kedua, James and his brother blah 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 not watch that movie if they not have money to buy the ticket. Yang depan ini adalah main clause, berarti ditambahin not saja setelah would have. Menjadi James and his brother would have not watched that movie. Kemudian untuk if clause-nya setelah had ditambahi not. Kemudian kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Menjadi if they had not had money to buy the ticket. Jadi James dan saudaranya tidak akan menonton film itu jika mereka tidak punya uang untuk membeli tiket. Contoh ketiga adalah I blah 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 be at the meeting room if I blah 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 not be sick. Ya. Nah, ini main clause ada be. Be di tipe 3 ini adalah berubah menjadi been. Menjadi I would have been at the meeting room if I. Ini ada not-nya, tetapi di sini be, maka tidak berubah menjadi weren't dan lain sebagainya atau had, tetapi menjadi had. Sumnya sudah saya beri ringkasannya, kalian nanti bisa menulis. Untuk tipe 1, main clause-nya adalah subjek will plus verb 1 objek atau subjek will plus be adjective adverb noun. Nah, untuk main clause-nya adalah subjek diikuti oleh verb 1 objek atau subjek diikuti oleh verb as objek atau subjek diikuti oleh is, mr plus adjective adverb atau noun. Kemudian untuk tipe 2, main clause-nya adalah subjek diikuti oleh would verb 1 objek atau subjek diikuti oleh would be. Nah, untuk if clause-nya adalah subjek diikuti oleh verb 2 objek atau subjek diikuti oleh were. Untuk tipe 3, main clause-nya adalah subjek would have verb 3 objek atau subjek would have plus been. Untuk main clause-nya atau if clause-nya adalah subjek had verb 3 atau subjek had been. Ya. Jadi to be yang di verb 3 itu hanya been. To be yang di tipe 2 itu hanya were. To be di tipe 1 bisa is, bisa am, bisa are, ya. Itu saja untuk hari ini, anak. Jika ada masalah silahkan feel free to call me atau to send me message. Apa yang kalian bingungkan silahkan untuk menghubungi saya. Baik, thank you for your attention. See you next time. Do the assignment properly, kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and have a nice